Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Rosyana dari 114220085 dari Grup 9 Sistem Informasi Lingkungan. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi QGIS. Oke, yang pertama kita buka dulu aplikasinya. Oke, nah selanjutnya kita bisa klik project kalau kita klik yang new. Nah, setelah itu kita bisa atur tool yang akan kita gunakan dengan cara kita ke plugins, lalu manage and install plugins. Nah, di sini kita harus checklist coordinate capture, DB manager, EVIS, geometry checker, terus georeference GDAL, GPS tool, meta search, offline editing, processing, topology checker. Nah, kalau misalnya nggak ada ini bisa kita cari di all, kita cari aja namanya apa, terus nanti soal ini, lalu kita tinggal install aja. Oke, ini udah ke checklist semua ya. Ini kita bisa melakukan registrasi dengan cara kita klik cluster georeference. Nah, kita add peta yang akan kita gunakan, terus open aja. Nah, kita atur dulu di sini koordinat sistemnya, cari aja yang sesuai sama yang kita pakai. Terus kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa add point pada perpotongan sumbu X dan Y di paling ujung kiri. Nah, ini. Oke. Nah, ini udah ada tabelnya di sini. Terus kita ke yang bagian kanan. Nah, ini kita cek X dan Y-nya, ini udah sesuai. Selanjutnya kita bisa ke transformation setting, ini pastiin udah yang 49S. Nah, kalau udah, kita atur nih, ini mau gimana, dengan outputnya dengan cara klik yang titik 3 ini, terus kita pilih folder yang akan kita gunakan. Nah, kalau udah, bisa di checklist plug in this when done, oke. Nah, kalau udah kita bisa pilih yang start georeferencing. Ini ya, udah registrasi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke digitasi. Kita nambahin layer-layernya dulu dengan cara layer, terus create layer, new save file layer. Sini yang pertama kita buat yaitu batas administrasi. Geometri type-nya kita ubah jadi polygon. Terus name-nya kita isi keterangan. Type-nya text data udah benar, terus kita klik add to fact list. Nah, kalau udah kita klik OK. Oh ya, ini jangan lupa ya koordinatnya. Terus kita tambahin lagi, klik layer, new save file layer. Sekarang kita masuk ke jalan. Geometri type-nya kita ubah karena jalan kita pakai line. Koordinatnya jangan lupa, keterangannya kita isi, namanya kita isi keterangan. Ini nggak usah dibuat, terus add to file list. Terus oke. Tambahin lagi. Sungai. Geometri type-nya line. Ini udah bener. Dan yang keterangan. Add to file list. Terus oke. Yang terakhir itu ada titik. Sama caranya. Bedanya geometri type-nya kita ubah jadi point. Nah, selanjutnya kita bakal digitasi yang batas administrasi. Kita klik dulu di batas administrasinya ini. Nah, terus habis itu kita klik yang auto editing. Terus kita pilih yang add polygon feature. Nah, kita pilih kayak yang acara 2. Daerah mana yang akan kita digitasi. Sama. Nah, ini kalau udah selesai kita bisa klik kanan. Terus kita masukin ID-nya 0. Keterangannya 0 aja, nggak usah diganti. Oke. Selanjutnya fill color-nya nggak usah ada dulu. Transparent fill. Stroke color-nya kita pilih merah aja. Terus ini. Mantap. Apply. Oke. Nah, kalau misal mau dibenerin itu bisa. Itu caranya kita ke vertex tool. Terus kita pilih yang vertex tool current layer. Nah, ini kita benerin kira-kira mana titik atau garis yang kurang sesuai. Nah, misalkan ini ya, kita klik dulu, terus kita tarik. Selanjutnya kita perlu membagi poligonnya ini dengan cara kita klik edit, terus kita ke split features. Nah, ini kita ke bagian yang mau kita potong. Nah, jadi ini udah kebagi semua ya poligonnya. Oke, next kita bisa save edit, kita save layer edit. Sudah, kita klik ini lagi, toggle edit lagi, terus kita masuk ke layer jalan. Nah, di layer jalan ini sama caranya, kita klik toggle editnya dulu, terus kita pilih yang add line feature. Di sini kita akan mengupload jalan. Di sini yang akan saya upload berupa jalan arteri, kolektor, dan ada jalan lokal. Nah, yang pertama ini saya akan menjadikannya sebagai jalan arteri. Jadi kita ubah ID jadi 0, terus keterangannya kita kasih nama jalan arteri. Oke. Nah, selanjutnya saya mau upload yang jalan kolektor. Udah dibuat semua, terus kita bisa save.
kita klik token editnya lagi, terus kita pindah ke sungai, terus kita token edit lagi. Nah di sini sama, kita digitasi sungainya, kita klik yang ini. Sapi kanan, terus 0. Nah, kita ganti keterangannya jadi sungai. Di sini saya akan pakai 2 sungai, yaitu sungai dan sungai musiman. Oke. Nah, kalau udah kita bisa save layer edit. Lalu kita ke toggle edit. Nah, kita move ke titik. Kita klik yang titik. Terus habis itu kita pilih yang toggle editing lagi. Di sini kita bisa pilih titik mana yang akan kita beri simbol. Add point. Misalkan di sini saya mau sekolah. Oke, lanjut. Di sini misalkan saya mau bank. Oke. Nah, selanjutnya misalkan di sini saya mau rumah satu. Oke. Nah, kalau udah kita bisa save layer edit. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke labeling, symboling, and labeling. Nah, pertama kita ke baris administrasi, kita open attribute label dulu. Nah, di sini kita bisa kasih toggle editing, kita hidupin dulu. Nah, kalau udah kita kasih nama. Ini bisa dilihat ya, 1. Nah, buat yang pertama ini bakal saya kasih penggunaan lahan. Nah, buat yang kedua itu saya kasih penggunaan lahan sawah. Terus yang ketiga itu saya kasih penggunaan lahan misalkan selemak belukar. Nah, kalau udah kita save edit, save, kita close saja, terus kita klik kanan, kita ke properties. Bentar. Nah, ini buat ngilangin ininya itu kita bisa klik yang select all. Properties, terus kita pilih simbologinya. Kita labeling dulu aja, single label width-nya kita ganti jadi keterangan. Terus teksnya kita atur, di sini pakai Times Roman, ukurannya 12, dan jangan lupa buffernya kita checklist. Apply, oke. Ini udah kelihatan ya. Nah, selanjutnya kita bisa ngelakuin simbologi. Kita ubah ini jadi kategori, kolomnya kita ubah jadi keterangan, baru kita classify. Di sini ada pemukiman itu, oh ya, kita perlu menambahkan simbol RB dengan cara kita ke style manager, import items, lalu kita pilih filenya dari download. Nah, ini simbol RBI, oke. Select all, import, yes to all. Nah, kalau kita close aja, nah, sini yang pertama kan pemukiman. Ini keywordnya sosial. Nah, kita ganti, pokoknya sesuai sama penggunaannya. Nah, kalau kita apply. Ini udah kita apply buat administrasi, terus kita lanjut ke jalan. Kita klik properties. Karena properties terus simbologi, kita pilih yang kategoris. Nah, ini kolomnya kita ubah jadi ke terang. Terus kita classify. Nah, di sini kita ubah simbolnya. Di sini kan arteri, jalan arteri. Oke, nah cuma kita harus sesuaiin karena di sini saya pakai petanya ini saya 1/300.000. Nah, kita pilih SNI yang mendekati yaitu 1/250.000. Di sini kalau jalan arteri itu warnanya orange. Kita bisa lihat kode warnanya 2551270 RGB ya. Nah, ini bisa kita ubah aja. Oke. Nah, selanjutnya kita ke jalan kolektor. Ini jalan kolektor ya. Kita ubah warnanya. Kita lihat dulu. Jalan arteri, terus kolektor ini sama warnanya ternyata orange. 12700. Nah, oke. Selanjutnya jalan lokal. Nah, karena di sini jalan lokal nggak ada, jadi kita anggap aja ini jalan setapak. Kode warnanya 153. Oh, ternyata ini ada jalan lokal ya. Jadi kita ubah aja 137. Terus 06. Kita pakai simbol yang ada di SNI aja, yang udah tersedia. Nah, kalau udah kita bisa apply. Oke. Ini udah kelihatan buat jalan-jalannya. Nah, selanjutnya kita mau ke sungai. Kita klik kanan di sungai, kita ke properties. Sama caranya, kategoris. Kolomnya kita ubah jadi. Nah, kalau udah kita classify. Di sini ada sungai dan sungai musiman. Kita pilih aja di sini sungainya. Sungai. Terus warnanya kita ubah. Houseway RBI itu warnanya sian. 00255.
Nah, buat sungai musiman ini kan nggak ada ya. Nah, ini nggak ada. Kita pakai jalan setapak aja. Terus kita ubah warnanya. 25. Oke. Nah, tapi kita bisa ubah ketebalannya. Jadi kan jadi tebal banget ya kalau jalan setapak. Jadi kita bisa pakai ketebalan yang sungai biasa. Right, oke. Udah muncul sungainya. Nah, selanjutnya kita klik kanan properties, terus ke simbologi sama kategoris, keterangan, classify, sini bank. Terus ada rumah sakit. Terus ada sekolah. Apply semua. Oke. Nah, selanjutnya oke, next kita bisa lakuin contouring dengan cara kita klik layer, kita klik add layer, add vector layer. Nah, di sini kita bisa pilih vektor ya. Kita masukin kontur yang udah kita buat di acara 2. Nah, ini udah ada ya konturnya. Selanjutnya kita bisa ke ini vektor bioprocessing tools, script. Kita atur inputnya kontur pemilihan, terus overlay layernya batas administrasi. Terus kita pilih titik 3 ini, save to file. Klik kontur acara 7. Terus kita save aja. Selanjutnya kita bisa run. Nah, di sini kalau udah kita bisa unchecklist saja konturnya, terus kita unchecklist data administrasinya. Nah, ini jadinya. Selanjutnya kita akan memberi label pada si konturnya ini. Nah, pertama kita klik konturnya, terus kita klik kanan, kita pilih yang open attribute table, lalu di sini klik dulu control editingnya. Habis itu kita bisa klik yang nyipret. Kita kasih nama Nika. Call number integer. Oke. Nah kalau udah kita bisa ke select features, files and values, terus klik dua di elevation, terus pindah lagi ke operators, pilih yang persen. Nah, di sini kan saya pakai IK 25. Nah, 25 dikali 4 itu 100. Jadi 100 ini. Terus pilih yang select features. Ini kita ulang aja. Nah, ini udah kepilih ya. Nah, ini kan yang terpilih kan dia yang bukan kelipatan 100. Jadi kita bisa ubah ke tabnya ini jadi K. Terus kita ubah jadi 0. Lalu update selected. Nah, kalau udah kita ke intersection, terus kita ubah jadi 1. Update selected. Nah, ini udah ubah semua. Kalau udah kita bisa pilih yang display all. Terus kita silang aja. Oke, selanjutnya kita mau kasih labels dengan cara klik praktis. Kita ke labels. Di sini kita pilih yang full base labeling. Nah, ini ada tanda plus hijau, arrow. Description kita langsung IK, terus kita pilih yang ini. Lalu kita pilih field and values. Kita pilih yang IK sama dengan all unique. Nah, it's kemudian. Di sini ada 0 sama ada 1. Nah, tadi kan indexnya saya kasih keterangannya 1. Berarti pilih yang 1 aja. Terus oke. Nah, ini kita bisa scroll ke bawah. Terus kita pilih yang teks. Ini atur aja fontnya. Times New Roman kayak biasa. Size-nya 12. Buffernya jangan lupa diklik. Terus buat placement-nya, ini pilih yang curve. Kalau posisinya diubah jadi online. Klik OK. Terus apply. Tadi ada kesalahan. Jadi kita ini labelnya kita ganti ke elevation, lalu oke. Terus kita apply. Oke, nah ini baru muncul ya. Selanjutnya kita bakal simbologi dengan cara properties, klik properties, terus simbologi, ubah ke kategori, kolomnya kita ubah ke kita, terus habis itu, jadi kan yang 0 itu kan, yang 1 itu kan indeks kontur, nah otomatis yang indeks kontur itu yang 1 lebih tebal dari yang 0. Kita ubah warnanya jadi orange. 8. Jadi ini merupakan hasil dari acara 7. Kita bisa save dengan cara project, lalu save as, pilih folder yang diinginkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.